konsekuensi yang ketiga nih ya, yang C ya. Konsekuensi yang ketiga ini ada yang disebut dengan kontraksi Lorentz ya, atau kontraksi panjang. Kontraksi panjang. Nah, di sini pada kontraksi panjang ini ternyata benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya akan berubah menurut persamaan ini. Jadi L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Atau bisa juga dinyatakan dengan L0 dibagi dengan gamma gitu ya. Jadi L ini adalah panjang relativistik. Jadi ketika dia sudah bergerak, L0 ini panjang. Ketika diam ya, V-nya kecepatannya. Nah, kemudian konsekuensi yang keempat ya, yang ke D ini ya. Konsekuensi yang keempat ini ada yang disebut dengan dilasi atau dilatasi, sama saja sih. Dilatasi waktu. Nah, dilasi atau dilatasi waktu ini artinya adalah pemuluran waktu. Jadi dalam sistem yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka selang waktunya berubah ya, dia akan mengalami pemuluran dibanding dalam sistem yang diam. Ini delta T0 ini adalah selang waktu yang berlangsung pada sistem yang diam. Ini nanti dibagi dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau sama dengan gamma dikalikan dengan delta T0 gitu ya. Nah, ini pemuluran waktu yang disebut dengan dilasi atau dilatasi waktu. Nah, jadi pada sistem yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, ini delta T-nya, ini akan mulur dia ya, mengikuti persamaan ini. Oke? Dan konsekuensi yang berikutnya, yang ke E ya, konsekuensi yang ke E ini ada yang disebut dengan energi kinetik relativistik ya. Jadi di sini energi kinetik relativistik ya. Nah, energi kinetik relativistik ini berbeda dengan energi kinetik biasa yang biasanya setengah mv kuadrat ya. Nah, sekarang energi kinetiknya bukan seperti itu. Nah, di sini energi kinetiknya adalah energi total dikurangi dengan energi diam. Oke? Nah, jadi di sini EK-nya ini energi kinetik, E-nya ini energi total ya. Jadi ini energi total, dia adalah mc kuadrat, di mana M-nya ini adalah massa relativistik yang tadi. Jadi sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat yang tadi ya. Nah, ini dikalikan dengan C kuadrat. Nah, ini energi total ya. Jadi E di sini energi total. Sementara E0-nya ini energi diam. Ya, dia adalah M0 kalikan C kuadrat. M0-nya massa diam. Gitu ya. Oke, atau kita tulis saja lah di sini ya. Jadi E itu adalah energi total ya. Kemudian E0 ini adalah energi diam ya, ketika dia dalam kondisi diam. Oke, nah konsekuensi yang terakhir, yang ke F ini ya. Ini ada yang disebut dengan momentum relativistik ya. Jadi di sini momentum relativistik. Nah, momentum relativistik di sini bisa dinyatakan seperti biasa sebenarnya ya, momentum itu P sama dengan M dikalikan dengan V gitu. Nah, cuman M-nya di sini, M di sini itu adalah massa relativistik ya. Jadi ini sama aja dengan M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan kecepatan ya, V. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk 1 per C gitu ya, akar energi total kuadrat dikurangi energi diam kuadrat. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa konsekuensi dari postulat Einstein yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi ada sampai dari A sampai F ini ya, konsekuensi. Nanti kita lihat ya beberapa contoh soal yang terkait dengan konsekuensi-konsekuensi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal yang terkait dengan fisika modern ya. Jadi kalian coba lihat soal yang ada di sana. Panjang stasiun menurut pengamat yang berada di stasiun adalah L0. Menurut pengamat yang berada di dalam kereta pertama dan kereta kedua, panjangnya masing-masing L1 yaitu 0,8 L0 dan L2 yaitu 0,6 L0 gitu ya. Rasio antara laju kereta api yang pertama dengan kedua adalah berapa gitu ya.
Jadi di sini yang pertama, kalau menurut pengamat yang diam, panjang stasiun itu adalah L0. Tetapi di sini ada dua kereta nih ya. Nah, jadi kalau menurut pengamat yang berada di kereta api pertama, panjang stasiunnya ini menjadi 0,8 L0. Sementara menurut kereta api yang kedua, L2 sama dengan 0,8 ya 0,6 ya. 0,6 L0. Oke ya. Kita mulai dulu dari kereta api yang pertama. Dan sebelumnya, kalian ingat ini berkaitan dengan kontraksi panjang ya. Jadi ini kontraksi Lorentz atau kontraksi panjang ya, kontraksi panjang. Masih ingat kan ya rumusnya? Kontraksi panjang di sini L menurut pengamat yang bergerak ya. Ini adalah L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, atau bisa juga ditulis sebagai L0 dibagi dengan gamma. Oke ya. Nah, jadi ini adalah rumus dari kontraksi panjang atau yang kita kenal juga sebagai kontraksi Lorentz. Nah, kemudian kalau kita lihat yang pertama, ini pengamat yang berada di kereta api pertama ya. Kalau kalian terapkan rumus kontraksi panjang tadi, maka L1-nya akan berbentuk L0 gitu ya, akar 1 min V1 kuadrat gitulah ya, dibagi dengan C kuadrat. Ini akan sama dengan 0,8 L0 gitu ya. Kalau L0-nya kalian coret ya, disederhanakan, ini bisa dicoret gitu kan ya, dikuadratkan kedua ruas, nanti kita akan punya apa? Jadi nanti di sini 1 dikurangi V1 kuadrat per C kuadrat, ini akan sama dengan 0,64 ya. Coba ini diganti ruasnya, nanti kita punya apa nih? 1 dikurangi 0,64, ini akan sama dengan V1 kuadrat per C kuadrat, gitu kan ya. Nah, nanti di sini kalau kita selesaikan ya, ini jadi 0,36 kan ya, sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti kita punya diakarkan nih. Nanti kalian punya V1-nya ya. Ini V1 tadi. V1 nanti ini sama dengan 0,6 C gitu ya. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, untuk apa namanya? Pengamat yang berada di kereta api yang kedua, kereta yang kedua, dengan cara yang sama nanti kita punya apa? Sama ya caranya ya. L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini V-nya V2 ya. Nah, nanti ini akan sama dengan 0,6 L0 gitu ya. Nah, kalau kita coret nih L0 dengan L0-nya juga dengan cara yang sama, nanti kita punya 1 min V kuadrat, ini V2 ya, V2 dibagi dengan C kuadrat, ini sama dengan 0,36 gitu ya. Nah, nanti kalau kita kurangkan, kita punya 0,64 kan, sama dengan V2 kuadrat per C kuadrat. Coba diakarkan kedua ruas, nanti kita punya V2-nya pasti sama dengan 0,8 C gitu ya. Nah, yang ditanyakan rasio antara laju kereta pertama dan kedua. Jadi, yang ditanyakan adalah V1 dibagi dengan V2. Sehingga sama dengan V1-nya kan 0,6 tadi ya. 0,6 C dibagi dengan 0,8 C. Sehingga kita punya 3 dibanding 4. Oke ya. Jadi 3 banding 4 itu 0, berapa? 0,75 ya. 0,75. Ada nggak jawabannya? 0,75. Jawabannya adalah A ya. Oke, ini jawabannya A 0,75. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal yang lain. Contoh soal berikutnya, di sini adalah agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan berapa? Oke ya. Jadi di sini yang diketahui energi kinetik benda bernilai 25% energi diam. Bagaimana kita mengungkapkan ini dalam bahasa matematik ya? Jadi di sini energi kinetik ya itu sama dengan 25%. Itu seperempat ya. Seperempat dari energi diamnya E0, itu energi diam. Nah, sementara tadi kita sudah tuliskan ya, energi kinetik relativistik itu kan energi total dikurangi dengan energi diam, gitu kan ya. Nah, E-nya coba kalian masukkan, jadi seperempat E0 kan gitu ya. Nah, ini sama dengan E dikurangi dengan E0, oke? Nah, kalau sudah, coba E0-nya ini pindahkan ke kiri, ya ini pindah ke kiri ke situ ya. Nanti akan kita punya seperempat E0 ditambahkan ya. E0 itu akan sama dengan E kan gitu. Oke?
samakan penyebutnya nih ya. E0 itu kan 4/4, jadi 5/4 ya. 5/4 E0 sama dengan E. Nah, E itu apa? Nah, E itu kan bisa dinyatakan dengan E0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Betul? Ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa coret nih. Jadi nanti E0 dengan E0 itu habis ya. Nah, coba sambil dibalik, sambil dikuadratin. Nanti kan kita punya 16/25, betul? Ini dibalik, terus dikuadratin. Ini juga sama ya. Ini dibalik, terus dikuadratin. Kan jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke? Nah, sekarang ini dibalik nih. V kuadrat per C kuadrat taruh sebelah kiri, 16/25 taruh sebelah kanan. Nanti kita punya apa? V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 16/25. Oke? Nah, kita dapat apa lagi nanti? Nah, jadi nanti di sini kita akan punya V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan berapa nih? 9 dibagi 25, betul nggak? Nah, sekarang akarkan kedua ruas, nanti V per C ini sama dengan 3/5, betul? Nah, sehingga V-nya sama dengan 3/5C, ya. 3/5C. Nah, ini V-nya, dia harus bergerak sebesar ini. Oke? Jadi jawabannya apa dong? 3/5C ya. Jadi jawabannya ini, C. Nah, oke. Tadi satu hal lagi yang perlu diingat ya. Tadi kan ini kenapa si E ini ya bisa sama dengan ini? Tadi kan sudah dirumuskan. Tolong dilihat kembali di bahasan teori ya. Tadi kan disebutkan bahwasannya energi total itu kan sama dengan apa namanya? mc kuadrat. Di mana m itu adalah massa relativistik, itu adalah M0 per akar kan 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan C kuadrat kan. Nah, ini kan bisa ditulis gini, M0 C kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, bagian yang ini itu kan sama dengan E0 ya, energi diam. Oke ya, itu tambahan saja ya. Kenapa di sini E-nya sama dengan ini ya, sama dengan itu. Oke ya, bisa dipahami ya.